Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Securing Information Systems. Keamanan sistem adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi data dan informasi dari akses, modifikasi, atau penghancuran yang tidak sah. Keamanan sistem dapat diterapkan pada sistem informasi berbasis komputer. Tujuan keamanan sistem adalah menjaga kerahasiaan informasi, menjaga keutuhan dan keaslian data, menjaga ketersediaan informasi, mencegah ancaman siber, mencegah pencurian data, dan yang terakhir mencegah kerusakan sistem. Nah, keamanan sistem yang efektif dapat membantu mengurangi risiko keamanan, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, dan menjaga kelangsungan operasional organisasi. Lalu selanjutnya ada jenis ancaman keamanan sistem informasi. Ancaman keamanan sistem informasi mengacu pada berbagai risiko yang dapat membahayakan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data atau sistem teknologi informasi. Berikut adalah beberapa jenis ancaman utama terhadap keamanan sistem informasi. Yang pertama ada ancaman fisik. Ancaman yang merusak perangkat keras atau infrastruktur fisik sistem informasi, contohnya seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, pencurian perangkat, sabotase fisik. Lalu yang kedua ada ancaman logis atau non-fisik. Ancaman yang menyerang perangkat lunak, data, atau jaringan tanpa merusak perangkat keras, contohnya seperti malware, serangan cyber, pencurian data, dan manipulasi informasi. Lalu yang ketiga ada ancaman dari dalam atau insider threat. Ancaman yang berasal dari individu di dalam organisasi baik secara sengaja maupun tidak sengaja, contohnya seperti karyawan yang membocorkan data, kelalaian dalam pengelolaan sistem, atau penyalahgunaan akses. Lalu yang keempat ada ancaman dari luar atau external threat. Serangan yang berasal dari pihak eksternal seperti peretas atau organisasi kriminal. Contohnya seperti phishing, distributed denial of service, dan serangan brute force. Lalu yang kelima ada ancaman malware. Perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mencuri informasi. Jenis-jenis malware ada virus, worm, trojan horse, ransomware, dan spyware. Lalu yang keenam ada ancaman jaringan. Ancaman yang mempengaruhi lalu lintas data di dalam atau di antara jaringan komputer, contohnya seperti penyadapan atau sniffing, man in the middle, dan serangan DOS atau DDoS. Lalu yang ketujuh ada ancaman sosial atau social engineering. Manipulasi psikologis terhadap pengguna untuk memperoleh akses atau informasi sensitif. Contohnya seperti phishing, pretexting, baiting, dan impersonation. Lalu yang kedelapan ada ancaman kebijakan dan prosedur. Kelemahan dalam kebijakan keamanan atau kelalaian dalam penerapan prosedur. Contohnya seperti kata sandi yang lemah, sistem yang tidak diperbarui, atau akses yang tidak dibatasi. Lalu yang kesembilan ada ancaman teknologi baru. Risiko yang muncul dari penerapan teknologi baru tanpa perlindungan yang memadai, contohnya seperti serangan pada Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, atau cloud computing. Prinsip keamanan informasi. Prinsip keamanan informasi ini merupakan fondasi penting dalam melindungi data dan informasi di berbagai sistem, terutama di konteks digital saat ini. 3 prinsip utama yang sering disebut adalah confidentiality atau kerahasiaan, yang kedua ada integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan, yang dikenal sebagai CIA triad. Nah, yang pertama kita bahas confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan yang mengacu pada perlindungan informasi agar hanya dapat diakses oleh individu atau entitas yang memiliki izin. Yang kedua ada integrity atau integritas. Integritas fokus pada memastikan bahwa data yang tetap, akurat, dan tidak berubah tanpa izin. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan terhadap informasi yang digunakan. Yang ketiga ada availability atau ketersediaan. Ketersediaan memastikan bahwa informasi dan sistem selalu dapat diakses oleh pihak yang berwenang saat diperlukan. Ini mencangkup langkah-langkah untuk melindungi sistem dari gangguan.
Strategi perlindungan keamanan. Strategi perlindungan keamanan adalah serangkaian langkah dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi aset, data, sistem, dan individu dari ancaman atau risiko keamanan. Strategi ini bisa diterapkan dalam berbagai bidang seperti keamanan cyber, fisik, atau operasional. Berikut beberapa strategi perlindungan keamanan yang umum digunakan. Yang pertama ada keamanan cyber. Dalam keamanan cyber ini mencakup 6 poin. Yang pertama ada firewall and antivirus, yaitu menggunakan perangkat lunak untuk mencegah serangan malware dan peretasan. Yang kedua ada enkripsi data untuk melindungi informasi dengan mengenkripsi data dan yang dikirim atau disimpan. Yang ketiga ada autentikasi ganda atau 2FA, menambah lapisan keamanan dalam akses sistem. Yang keempat ada pembaruan and patch routine, yaitu untuk memastikan sistem selalu diperbarui untuk mengatasi celah keamanan. Dan yang terakhir ada pelatihan kesadaran keamanan, yaitu mengedukasi karyawan tentang finishing, serangan cyber, dan praktik keamanan terbaik. Poin kedua ada keamanan fisik, yaitu mencakup 4 poin. Yang pertama, pengawasan CCTV, yaitu untuk memantau area sensitif untuk mencegah akses ilegal. Yang kedua, akses terbatas, menggunakan kartu akses atau biometrik untuk membatasi masuk ke area penting. Yang ketiga ada petugas keamanan, menjaga keamanan di lokasi yang rentan terhadap ancaman fisik. Dan yang terakhir ada sistem alarm, menggunakan alarm untuk mendeteksi penyusupan atau keadaan darurat. Poin ketiga, manajemen risiko. Manajemen risiko ada 4 poin. Yang pertama, identifikasi ancaman, menganalisis potensi risiko dan ancaman yang mungkin terjadi. Yang kedua ada penilaian risiko, menilai dampak dan kemungkinan dari ancaman tersebut. Yang ketiga ada strategi mitigasi, mengembangkan rencana untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Dan yang terakhir, rencana kontingensi, yaitu menyiapkan prosedur darurat jika terjadi insiden. Dan poin yang terakhir, poin yang keempat, ada keamanan operasional. Mencakup 3 poin, yaitu yang pertama, kebijakan keamanan yang ketat, menetapkan aturan dan prosedur yang jelas dalam organisasi. Yang kedua ada manajemen akses, yaitu memberikan hak akses berdasarkan kebutuhan kerja. Dan yang terakhir, pemantauan dan audit keamanan, mengawasi. Manajemen risiko sistem informasi atau MRSI adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mengancam sistem informasi dengan tujuan melindungi data dan aset informasi dari ancaman dan kerentanan, lalu meningkatkan efisiensi operasional sistem informasi, lalu memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri, dan yang terakhir mempertahankan reputasi organisasi. Proses MRSI yaitu ada identifikasi risiko, mengidentifikasi potensi ancaman dan kerentanan dalam sistem informasi. Yang kedua, analisis risiko, menilai probabilitas. Yang kedua, analisis risiko, menilai probabilitas dan dampak dari setiap risiko yang diidentifikasi. Yang ketiga, penanganan risiko, mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang diidentifikasi. Dan yang terakhir, pemantauan risiko, memantau secara berkala efektivitas strategi penanganan risiko dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Contoh risikonya itu ada serangan siber, misalnya serangan virus atau ransomware. Lalu kerusakan perangkat keras atau perangkat lunak, kegagalan sistem, pelanggaran data, dan kekurangan sumber daya manusia. Keamanan cloud computing.
adalah aspek krusial yang mencakup berbagai praktik, kebijakan, dan teknologi untuk melindungi data, aplikasi, dan infrastruktur yang digunakan dalam layanan cloud. Berikut adalah beberapa elemen penting terkait keamanan cloud computing. Nah, aspeknya ini adalah ada 3. Yang pertama, perlindungan data. Keamanan cloud berfokus pada menjaga integritas dan kerahasiaan data melalui teknik enkripsi. Data harus dilindungi baik saat disimpan. Yang kedua ada manajemen identitas dan akses. Pengelolaan identitas dan kontrol akses yang ketat sangat penting. Ini memastikan hanya pengguna teritorialisasi yang dapat mengakses data dan aplikasi dalam lingkungan cloud. Yang ketiga ada deteksi ancaman dan respon cepat. Solusi keamanan cloud harus mencakup kemampuan untuk mendeteksi ancaman secara proaktif dan merespons serangan cyber dengan cepat. Pemantauan aktivitas mencurigakan adalah bagian penting dari strategi ini. Kebijakan dan regulasi keamanan. Ini mengacu pada aturan, prosedur, dan pedoman yang dirancang untuk melindungi individu, organisasi, dan masyarakat dari ancaman yang dapat membahayakan keamanan data, sistem, atau aset fisik. Regulasi ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk keamanan cyber, keamanan kerja, keamanan nasional, dan juga keamanan lingkungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenisnya terlebih dahulu. Jadi, jenis kebijakan dan regulasi keamanan itu ada beberapa poin. Yang pertama ada keamanan cyber atau GDPR, regulasi Uni Eropa yang melindungi data pribadi pengguna. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDB di Indonesia mengatur pengelolaan data pribadi agar tidak disalahgunakan. Kemudian ada juga ISO atau Standar Internasional untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISMS. Kemudian poin yang kedua ada keamanan kerja. Mencakup beberapa aspek yaitu ada OSHA merupakan regulasi keselamatan kerja di AS dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta keselamatan kerja di berbagai negara. Selanjutnya, poin ketiga ada keamanan nasional, mencakup beberapa poin. Ada Undang-Undang Keamanan Nasional untuk mengatur tentang perlindungan negara dari ancaman dalam dan luar negeri, dan juga ada peraturan tentang terorisme yang menyediakan pedoman untuk mencegah dan menangani ancaman terorisme. Kemudian, poin yang keempat ada mengenai keamanan lingkungan. Ada mencakup 2 poin di dalamnya, yaitu peraturan perlindungan lingkungan untuk mengatur tentang pengelolaan limbah, polusi, dan keberlanjutan. Selanjutnya yang kedua ada protokol Kyoto dan Paris Agreement atau perjanjian atau yang disebut dengan perjanjian internasional terkait perubahan iklim. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai tujuan, kebijakan, dan regulasi keamanan. Tujuannya yaitu untuk melindungi aset dan data penting dari ancaman fisik dan digital, kemudian untuk menjaga keselamatan individu di tempat kerja atau di ruang publik, dan mencegah serangan cyber, pencurian data, dan pelanggaran privasi. Yang selanjutnya itu tujuannya untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dengan mengurangi risiko keamanan. Selanjutnya, poin yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan keamanan. Ini mencakup beberapa poin di dalamnya, yaitu ada yang pertama ada pembuatan regulasi dan pedoman oleh pemerintah atau organisasi internasional. Kemudian yang kedua ada pelatihan dan sosialisasi bagi karyawan dan masyarakat tentang keamanan. Yang ketiga, audit dan pemantauan rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dan yang terakhir, untuk penerapan teknologi keamanan seperti firewall, enkripsi data, atau sistem pengawasan. Teknologi dalam keamanan informasi adalah bidang yang berfokus pada perlindungan data dan informasi dari akses yang tidak sah, penggunaan yang tidak sah,
perubahan, atau penghancuran. Berikut adalah beberapa konsep kunci dalam teknologi keamanan informasi. Pertama, enkripsi. Proses mengubah informasi menjadi kode rahasia untuk mencegah akses yang tidak sah. Ada dua jenis utama enkripsi. Simetris menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Asimetris menggunakan pasangan kunci terpisah. 2. Autentikasi. Proses memverifikasi identitas pengguna atau sistem. Ini sering dilakukan melalui penggunaan kata sandi, token, atau metode biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah. 3. Integritas data. Memastikan bahwa data tidak diubah selama penyimpanan atau transmisi. 4. Akses kontrol. Mengelola siapa yang dapat mengakses informasi dan apa yang dapat mereka lakukan. Ini termasuk penggunaan peran dan izin dalam sistem. 5. Keamanan jaringan. Melindungi jaringan komputer dari serangan dan ancaman eksternal. 6. Manajemen risiko. Proses mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan keamanan informasi. Ini dapat melibatkan penilaian kerentanan, penilaian dampak, dan implementasi langkah-langkah mitigasi. 7. Pemulihan bencana. Strategi untuk memulihkan data dan sistem setelah insiden keamanan, seperti serangan siber atau kegagalan perangkat keras. 8. Kebijakan keamanan dan regulasi. Mengikuti pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan untuk melindungi informasi sensitif. Dengan memahami dan menerapkan teknologi keamanan informasi, organisasi dapat melindungi aset digital mereka dan menjaga kepercayaan pengguna. Di mana mereka akan bertanggung jawab dalam menggunakan kata sandi yang kuat, menghindari phishing, serta rutin memperbarui perangkat lunak dan sistem keamanan. Lalu yang kedua ada manajer IT dan keamanan, di mana mereka akan menyusun dan menerapkan kebijakan keamanan, mengawasi sistem keamanan jaringan, serta memberikan pelatihan kepada karyawan. Lalu yang ketiga ada administrator sistem dan jaringan, di mana mereka akan mengelola akses pengguna, mengonfigurasi firewall dan antivirus, serta memantau aktivitas jaringan untuk mendeteksi ancaman. Lalu yang keempat ada pengembang perangkat lunak. Mereka akan membangun sebuah aplikasi yang aman, menguji keamanan sebelum penerapan, serta memperbaiki bug dan celah keamanan dengan cepat. Lalu ada yang kelima, yaitu auditor keamanan dan peneliti keamanan. Mereka akan melakukan audit sistem, meneliti tren serangan terbaru, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan. Lalu yang terakhir ada manajemen dan pemimpin organisasi, yang dimana mereka itu akan menyediakan anggaran dan sumber daya, menyusun kebijakan keamanan, serta menciptakan budaya sadar keamanan dalam sebuah organisasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.